Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kabel, kasih saja, ngapain yang orang paham habis orang panjang. Itu nggak kesuara. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil ali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu man aba ya Rasul? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang sangat kita hormati dan kita muliakan segenap para guru, para asatidz dan asatidah yang hadir pada kesempatan pagi ini. Ada Ustaz Abdul Latif yang kumisnya beda tipis. Mudah-mudahan Ustaz Latif panjang umur, sehat badannya, biar banyak duitnya, barokah ilmunya. Ustaz Satiri Abdillah, kita doain beliau juga panjang umur, amin, banyak duitnya, amin, pada gemuk badannya, amin, dan barokah ilmunya. Segenap pengurus Musala Al-Makmur yang namanya saya gak tahu karena MC-nya enggak ngasih tahu, dan para guru yang saya tidak sebutkan namanya, tidak mengurangi rasa taklim, takrim, tasyrif saya kepada guru yang saya tidak sebutkan namanya tapi hadir, karena ada makom yang tertinggi ketimbang menyebutkan namanya, yaitu makomul hudur. Datangnya guru di tempat ini, tatanazzalu alaihi rahmah, Allah akan turunkan rahmatnya sama kita semua. Amin ya Rabbal. Juga abang saya, Bang Haji Gopur, yang undang-undang saya kemari. Padahal perasaan Ceger dan sekitarnya udah saya ubek-ubek mau ini. Ini yang ke-19 atau ke-18 kali Ceger. Iya, ya minimal sampai 21 dah tuh. Ya. Cepadu juga ya. Cepadu ya. Maaf yang seorang baru nggak tahu. Mudah-mudahan Pak Haji Gopur abang saya selalu sehat, panjang umur, murah rezekinya, anaknya soleh. Ibu bapak yang saya muliakan,
hampir terlupakan bahwa saya akan ceramah pagi ini, karena saya pikir udah habis orang yang undang maulid saya. Ternyata pengaji gue pun ngingetin ketika saya di Pandeglang, saya jangan lupa besok. Ya saya tidak lupa besok hari Minggu kan, main bimbo bukan ceramah maulid. Untuk ibu pernah ngeliat saya dengerin ceramah saya, udah sering juga. Emang nggak bosan-bosan dengar? Berarti ibu sehat jasmani dan rohani. Dan hari ini saya mau ceramah di Pasar Lembang, tapi pada Zohor. Saya langsung ke Niagara di sana. Cuman karena Pasar Lembang sama Niagara itu nggak jadi ngundang, puas semuanya. Senang kalau Ustaz ngaji di sini. Ibu bapak yang saya muliakan, hari ini undangan bukan semata-mata undangan panitia, bukan. Kita datang tidak semata-mata undangan panitia, tapi ini tidak bohong, ini undangan Allah kepada kita semua. Allah gerakin hati kita, padahal udah puluhan kali kita maulid, tapi masih mau datang juga kemari. Kalau bukan Allah yang manggil, Allah ketukin hati kita semua, orang bakal datang. Betul nggak? Kalau Allah udah manggil, tidak ada kekuatan manusia yang akan mencegah keinginan Allah. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Makanya ibu-ibu yang duduk di depan saya, pahalanya lebih banyak ketimbang yang nyender di belakang. Iya dong. Oh, kalau di sini nyender orang bisa kejungkel. Cuman yang di sono, kalau di sini saya nggak berani. Yang di sana nyender enak, ada tumpuan pundak tuh. Yang duduk dikit pahalanya. Orang-orang di bawah pada di atas, dikit pahalanya. Terus sambil nyender ya. Pengen banyak pahalanya, duduk kepanasan tuh. Tapi dikit juga pahalanya, kenapa? Duduk di bangku sih, bukan di bawah. Apapun model duduknya, ini tanda cinta kita kepada baginda Nabi besar kita Muhammad. Bahkan orang yang datang ini pagi dituturkan dalam kitab An-Ni'matul Kubra 'alal 'alam ala sayyidi waladi bani Adam. Ada ulama yang bernama Ma'ruf Al-Karhi memuji kita semua yang datang pagi ini. Man hayya'a ta'aman, siapa aja yang menyediain makanan. Panitia menyediakan enggak? Menyediain enggak? Satu hebat panitia barokah. Liqira'ati maulidin Nabi, ngumpulin tuh makanan nyediain untuk dibacakannya riwayat baginda Nabi. Wa jama'a ikhwanan, ngumpulin semua saudara tetangga untuk datang pagi ini. Apalagi wa auqada siraja, nyalahin lampu. Wa labisan jadidan, pakai pakaian yang bagus. Wa tabakhara, bakal bukhur. Tuh bukhur tuh. Sunat tuh bukhur. Wa ta'at, lihat nenek nyalahin HP-nya lagi. Nah, kedengaran lagi mas saya. Kalau lihat sepanjang mata saya kelihatan ibu nih dulu nih kayak Yuni Sara. Karena kecil-kecil gitu Yuni Sara. Ya. Ya, kalau yang belakang kayak Krisdayanti. Kalau yang nyender sambil ngangkat kaki doang sudah nini-nini. Wa ta'atsara, pakai minyak wangi. Untuk apa dia lakukan? Semua ta'ziman li maulidin Nabi. Semuanya dia lakukan. Ngumpulin makan, nyediain, pakai baju yang bagus, ngumpulin dengan pakaian yang bagus, nyalain lampu, bakar pukul, minyak wangi, karena memuliakan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ba'atsallahu yaumal qiyamah ma'al firqatil ula minal nabiyyin. Entar yang datang pagi ini yaumul kiamat akan dikumpulkan bersama Nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab I'anatul Talibin dia muji kita semua, ma min baitin au masjidin au mahallatin quri'a fihi maulidun nabi. Tidak ada satu tempat, rumah, masjid, musola yang di dalamnya dibacakan riwayat baginda Nabi illa khaffatil malaika ala dzalikal mahal awil masjid awil bait. Melainkan malaikat pada datang ini pagi menyaksikan orang-orang yang datang dalam maulid Rasul karena kecintaan mereka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat pada ngumpul. Ngapa? Karena di dalam itu dibacakan riwayat baginda Rasul. Wasallatil malaika ala dzalikal makan, dan malaikat mohon sama Allah biar orang yang datang ini pagi dalam acara maulid, yang di dalam, yang di luar, yang di jalanan, pulang dari sini dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ammahumullah birrahmah wa ridwan, dan Allah akan turunkan kasih sayangnya dan keridhaannya amat kita yang datang pagi ini. Alhamdulillah. Makanya kita maulid ini sebenarnya nyontoh akhlak Rasul. Kata Nabi, salasun man kunna fihi hasabahu Allah hisaban yasira wa yadkhulu jannata bi rahmati. Siapa aja yang punya amalan 3. Ini bahasa 3 itu jangan lama-lama karena udah jam 11:30. Ya udah ya ini ngapa lah. Kalau begitu mulutnya lemes ya. Itu laki-laki nggak ada yang nyaut, biasa-biasa aja. Maka mau begitu nggak teman banget mau laki-laki. Sebenarnya itu. Oh ini makan udah cek hatinya kan. Nggak ada yang ngomong nggak mungkin baik. Karena laki punya sifat lebih banyak bertahan. Perempuan menyerang terus sama lakinya. Tuh, karena laki tercipta dari Adam. Adam disebutkan namanya pasti bibir kita pasti mingkem. Adam. Laki-laki mulutnya rapas saat ucapkan Adam. Itu maknanya Pak, laki-laki dikit omong banyak kerja. Tahu-tahu nikah lagi. Dikit ngomong satu ini gitu. Namanya perempuan wajah cerewet, emang fitrahnya perempuan cerewet karena dari Siti Hawa. Hawa disebut nama bibir nganga tuh. Makanya wajah perempuan cerewet mah. Laki mah kalau ditanya begini jawabannya singkat, nggak ada yang bertele-tele. Laki bertanya dikit ngomong tuh. Yang mana bang pasar? Ya bang, numpang mancing ini. Udah stop, nggak pernah. Sikat praktis padat. Kenapa? Banyak mubazir. Tapi kalau dia nih. Coba ditanya mana nih? Dari mana? Dari pasar. Ngapain? Ya belanja lah, mejeng. Ya, curiga aja dia laki lebih bini tuh. Saya pada arisan Pak 2 juta di emas, di Jinglang. Jangan lupa harus di emas, saya makan bakso nih Pak ya. Teman-teman SD, kalau dulu mau kurus Pak, mau lebar banget kayak tahu saya. Ditanya mau kemana dong, jawabnya kemana-mana. Perempuan di Kedang tempat saya tinggal begitu Pak Ustadz. Cuma pindahan dari sini orangnya. Orang kalau hatinya sudah tertata dengan akhlak yang bagus, akan indah perbuatannya. Karena hati itu mencerminkan jasad itu, zahir itu mencerminkan hati. Karena fisiknya akan bergerak karena ada perintah dari hati. Inna fil jasadi mudghah. Idza saluha, saluha sa'iru amali. Tubuh kita ada segumpal daging, dagingnya bagus, pasti keluar perbuatannya bagus. Ini orang hatinya gede sama tetangga. Ibu tahu gede? Tahu. Apa yang gede ya?
kesel gitu kan. Apa? Gregetan. Ya punya gedeg dah. Itu orang gedeg itu perintah hati. Hatinya yang berbicara, maka diekspresikan dari fisiknya. Orang kalau hatinya udah rusak, pasti fisiknya diundang. Kenapa? Yang main hatinya yang rusak. Kalau fisik yang sakit, Bapak Ibu, yang ngerasain yang sakit doang, kita teman cuma bisa doain doang, betul nggak? Ada orang sakit jantung, ya Allah, po, biar sabar ya po. Ya memang udah takdir ya Allah, saya doain po biar sehat, panjang umur. Itu kalau fisik ya. Ada orang penyakit diabetes, penyakit gula. Ya Allah, malah udah pada korengan, kan? Udah muka jelek, gitu. Kaki korengan, ya po biar sabar. Ya memang kita mah sakit, mah kita tetap pengen, cuman sehatnya puluhan tahun po. Po sakit udah berapa tahun, baru setahun, gak seimbang dengan nikmat sehatnya dulu po. Saya doain po ya biar sehat, panjang umur, sing sabar. Gula itu berbahaya, penyakit gula. Itu dia mematikan secara bertahap. Tapi hebatnya tetangga saya di Gedang bocah 10 tahun kena gula, enggak apa-apa. 10 tahun kena gula kakinya enggak apa-apa. 3 kilo kakinya kena gula enggak apa-apa itu. Dia mau pulang gulanya, mak gula mak. Orang penyakit jantung, angin duduk. Kalau orang Betawi ya jantung itu angin duduk pak. Kalau dokter jantung, itu penyakit berbahaya juga. Kalau orang punya penyakit jantung angin duduk, itu bisa nyawa lenyap sebabnya sakit angin duduk. Bayangin Bapak Ibu, angin duduk aja orang bisa mati, anginnya duduk. Nah, kalau anginnya sambil lari, bisa dibabat semua orang situ. Angin duduk aja berbahaya. Maka nanti yang namanya angin duduk jantung naiknya ke hipertensi, darah tinggi. Darah tinggi akan mengalami apa? Stroke. Orang kalau penyakit stroke tungguin mati. Karena dokter di dunia tidak bisa nyembuhin penyakit stroke. Karena seember aja itu penyakit kita teng-teng berat. Ini penyakit stroke. Seember penyakit teng-teng berat, Pak. Stroke. Dia bisa lihat kok tetangga sakit stroke. Doain doa. Habis ngaji Fatihah untuk Muhajo anu Bapak anu kita doain. Tapi kalau penyakit hati berbahaya, dengki itu waduh. Iyyakum wal hasad. Fa inal hasad ya'kulul hasanat kama ya'kulun nar khataba. Jauhi sifat dengki, iri. Kan di masyarakat begini Bu. Kadang-kadang nih ya, karena saya kesel Pak, bener laki mah gak ada sih kayak perempuan gitu ya. Kita ngomongnya ya, karena laki itu beda sama perempuan. Perasaan gitu udah jengkel orang, kenapa detiknya tuh sampai ke bol-bol. Begitu. Pengalaman bagaimana? Ya, untuk pengalaman, terus deh ya. Ibu bapak kenapa hatinya nggak tenang? Karena kita memikirkan urusan orang lain. Betul nggak? Kenapa sih kita sibuk ngurusin urusan orang lain? Kok urusan kita aja kita belum benar ngurusinnya? Betul nggak? Hati itu jadi nggak tenang, kan dia mikirkan sesuatu yang bukan yang harus dia pikirkan. Tetangganya beli gelang sekilo dia ribut. Terserah dia mah, dia mah sibuk tuh kan, dengkinya. Beli sekilo ndak apa-apa, orang dia dengki. Gabu banget. Bini RW aja belagu. Emas kilo ikan. Tuh, please deh. Kenapa sih kamu sirik dengki sama bini RW yang beli emas sekilo? Duit
pasar dia, yang capek dia, yang keringatan dia, yang pulang ke rumah dia, yang duitnya duit dia. Ngapa sih sibuk pada sibuk saya beli emas? Ya enggak? Jangan. Besok beli motor baru NMAX, langsung vertigo, darah tinggi, langsung di vertigo itu kan sakit kepala separuh. Makanya saya itu pernah disuruh sama bini saya saat diri tadi, ayo buka dulu anakmu siapa bikin gua aja nih. Maka kagetan orang, ada baik sih namanya. Maka nenek pipis. Ada apa sih tadi? Hah? Kucing? Tikusnya lo takut lo? Sama sama gua. Sampai di mana saya ngomong gara-gara tikus? Vertigo. Dulu ya yang web saya ngomong, Pak, kalau papa mau nikah lagi. Ayo gini. Karena anak saya 1, 2 ke atas keguguran. Udah kalau ayah pengen nikah lagi, nikah mama lagi. Saksikan yang ngomong dia, mereka yang pada ngomong. Kisah saya apa baru dibilang jangan gitu ngomong sama orang lain. Belum rapi jelasin langsung nyaut. Gorong-gorong belum selesai ngomongnya. Salah mulu kok kalau ngomong depan mama apa ngadina. Udah papa kalau mau nikah lagi. Mama Redo nggak apa-apa. Saya nggak mau. Kalau saya menikah lagi saya bisa, Pak. Meskipun usia saya tua 50 tahun, tapi saya kan nggak jelek banget saya. Beneran gue masuk. Cuman mau dinikahin saya sama janda sebelah. Saya nggak mau. Janda sebelah. Janda sebelah. Janda sebelah nggak mau. Tapi mau jaga semper, buset, besok mulu. Mau jaga sekampung, mertuanya kan Ustaz, kampung orang se-RW aja belum boleh, kampung. Jadi apa kucing? Tuh ada orang yang senang melihat tetangganya susah. Bagus apa jelek? Hah? Jelek. Tetangga susah dia senang. Hatinya kagak bener. Ada yang enggak senang ngelihat tetangganya susah, ngelihat tetangganya senang. Bagus nggak? Senang ngelihat tetangga susah, nggak bagus ya? Susah ngelihat tetangganya senang. Jelek ya? Senang ngelihat tetangganya susah, nggak bagus ya? Senang ngelihat tetangganya susah, ngelihat tetangganya susah. Senang ngelihat tetangganya susah, bagus nggak? Mengapa? Hah? Kita susah nih, ngelihat tetangganya lebih susah lagi. Kita susah ngelihat tetangganya susah, senang mau bagus. Saya nggak tahu kalau susah. Senang lah, bagus. Kenapa? Sama-sama punya rasa empati. Gitu. Senang ngelihat tetangganya senang. Bagus. Ini yang perlu Nabi katakan, inna fil jasadi mudghah. Kalau tubuh kita dagingnya rusak semua amalnya. Sifat gede sama orang lain itu akan menghilangkan pahala ibadah kita, sebagaimana api menghabiskan kayu bakar yang banyak ditumpuk dalam kehidupan. Kayu banyak kok dibakar habis semua. Itu pahala sholat, zakat, haji, segala macam sedekah habis di beredel. Dengan siapa?
dengan sifat dengki sama orang lain. Ibu jangan urusin orang lain, jangan sirik dengan rezeki orang lain, karena rezeki kita tidak bakal sama satu dengan yang lain. Betul nggak? Ibu punya anak 3 nih, SD, SMA. Rezekinya sama nggak? Ongkos sekolahnya sama nggak? Nah ini ketahuan, paham SD goceng, SMP 15.000, SMA 20.000. Yang SD jangan iri sama abangnya. Mama, abang 25.000, aku cuma 5.000. Adik kan masih SD. Sekolah, pulang kan mama yang jemput. Abang kan naik mobil, ya kan angkot, pantes banyak kan. Tuh, jadi kalau udah rezeki kita, pasti jadi milik kita. Tapi milik kita Bapak belum tentu rezeki kita. Saya nggak? Saya nggak? Paham nggak? Paham. Contoh, dia mau ngilangin kebodohan, paham, tanya apaan? Lucu, orang Kedaung begitu, tapi pindahan dari Cipadus ya. Ibu beli ikan di pasar, oke? 2 kilo, isinya 8. Kan dibersihin sama tukang ikan ya? Bawa pulang ke rumah. Ibu bersihin lagi nggak? Bersihin lagi dong, gimana salah nih ya? Kita bersihin semuanya, sampai habis nggak? Ya jangan lah, habis buang-buang dagingnya kan habis semua. Ibu bersihin lagi kan? Habis bersih, ibu taruh di baskom. Mau masak pecah ikan emas, bumbu orang dibeli. Lupa, ya Allah, bumbu kelupaan di pasar. Keluar rumah, ya kan beli bumbu, pintu rumah orang ditutup. Itu ikan emas 8. Kira-kira yang masuk siapa? Lama. Kucing mama cuma 1 Pak kucingnya, cuma dia buat temen 7. Berarti berapa kucingnya? Ya pas orang ngaji kan mas. Itu milik ibu yang ibu beli di pasar. Tapi rezekinya di siapa? Kucing. Jangan kencang amat kucingnya. Kucing, saya bukan. Kucing Pak Ustaz, itu kucing. Kalau jangan sampai ada gedeg di antara kita ini. Artinya apa? Nabi bilang, Imam Syafi'i bilang, alimtu anna rizki la ya'khudhu ghairi fatma'anna qalbi. Aku yakin kalau udah rezekiku nggak bakal diambil sama orang lain. Fatma'anna qalbi, maka tenang hati saya. Orang yang akan lapang hatinya punya sifat 3. 1, bersyukur akan kenikmatan yang udah Allah berikan. Ibu saya tanya, bapak saya tanya jujur ya, kebanyakan sakit apa sehat? Alhamdulillah. Itu berarti kita banyak sehat. Kalau Allah kasih kita sakit, ya seminggu, jangan menghilangkan kenikmatan yang udah bertahun-tahun Allah berikan, betul nggak? Ini kalau sakit seminggu, rumahnya sama Allah udah gede bener. Ya Allah, tega banget ya Allah. Seminggu 12 hari penyakit. Itu namanya bahasa Jermannya nggerutu. Apa gerutunya? Gedumal mulu. Kenapa? Mempersalahkan Tuhan. Ini orang nggak benar. Berarti dia mensyukuri sehatnya dia lupain. Masa sakit 2 minggu dia menghilangkan kesehatan yang puluhan tahun, betul nggak? Sakit mah terima aja. Bersyukur kenikmatan, dengerin. Atau saya sakit gitu. Istri mama dengerin. Kenapa pengajian perempuan begitu makmur dan subur? Tak ada matinya pengajian perempuan. Di mana-mana pengajian perempuan tak pernah bangkrut, betul nggak? Seharusnya you yang laki-laki berpikir kenapa dia bisa bertahan pengajiannya, tidak bakal surut. Kita laki-laki pengajian, waduh suruh maju ribet benar, ya kan? Padahal ngajar laki-laki cuma seminggu sekali. Ini perempuan Senin lain, Selasa lain, sampai Minggu, pagi lain, siang lain, malam lain, betul nggak?
Dengerin laki-laki gak dibilangin. Ngaji semua sekali datangnya sebulan cuma sekali. 3.000 satu masuk. Ada yang ngajar ibadah mertuanya. Tuh, kenapa kok laki-laki tidak seperti perempuan? Ngaji lebih banyak mereka. Capek mah capek masuk rumah tangga. Iya nggak? Pagi selesai, malam selesai, belum selesai, malam dikerjain lagi. Tapi kenapa di neraka banyak perempuan? Tuh, semuanya dia mikir saat mikir dunia. Jangan pelanamu. Mikir, makanya ngapa perempuan banyak neraka? What happened? Ayah naon ya? Kan begitu, ngaji rajin, ibadah rajin, tapi balik di neraka. Di antaranya hunna yakfurnal asir. Karena banyak perempuan yang kurang bersyukur sama suami. Betul nggak? Ini. Suami bagus amat ya. Bininya siapa itu? Perhatiin dia mulu ya. Dia coba itu. Enak bener tuh laki bagus mulu. Jangan suka ada gede sama ustadmu. Ini perhatian hati kakak. Sama ustad gede sama sih. Kenapa itu guna yakfurnal asir? Karena banyak perempuan kurang bersyukur sama suami. Karena surganya istri bukan di orang tua, surganya di istri, di suami. Ayyuma mra'atin mata, wa zawjuha radin anha dakhalatul jannah. Perempuan mana yang meninggal lakinya ridha sama dia, surga tempatnya. Enak enggak? Enak apa enggak? Tapi ternyata jadi istri soleh bukan hanya slogan bahasa, tapi perlu perjuangan dan pengorbanan dalam kehidupan kita. Nggak bisa soleh berat. Kagak bener ini banyak perempuan. Apalagi COVID begini 2 tahun laki berhenti kerja di PHK. Itu nilai perceraian di Tangerang Selatan itu meningkat gara-gara lakinya diberhentikan kerja di kantornya. Ini istri nggak bakal dapat uangnya surga, jangan pakai masuk. Enak bener laki nikah 25 tahun, 2 tahun berhenti kerja karena COVID. Dipecat sama bos dari kantor, masa minta cerai 2 tahun laki nganggur. You udah pikir 23 tahun laki ngumpanin situ. Dengerin kalau dibilangin. Kayak musuhnya mewakili laki yang dicerai begini. Jangan begitulah jadi bini. Laki bisa nggak nikah lagi? Bisa lagi jayanya nikah bisa nggak nikah dia apa? Karena dia mencintai istrinya. Dia rela meninggalkan orang tua yang membesarkan mereka untuk ibu sang wanita pilihannya, betul nggak? Ngomong lagi lah, ngomong. Seberapapun lagi kasih rezeki itu titipan Allah. Banyak tetangga saya pakai kantor jadi apa yang gojek Grab. Bu, Grab itu capek loh bu. Mantai batin seksian. Itu kadang tangannya goyang sebelah saat ini. Yang depan Islam, yang agak bening. Kenapa tidak pakai sarung tangan Grabnya? Berangkat gelap, pulang gelap. Kadang-kadang gue capek, gopil, datang ke rumah, assalamualaikum sore. Bininya lagi main HP. Bukan kopi, disuguhin teh manis jain, jangan ditawarin dia main HP dikasih duit sama lakinya 75.000. Emang segitu-gitunya dia dapat Grab, bininya manyun. Bagus apa kagak beda begitu? Jangan ditiru, kamu udah bagus. Seminggu lalu dikasih duit cepet, cembetut. Bagus apa jelek? Jangan ditiru. Besok ngasih duit 150, muka ditekuk apa 4. Bagus apa jelek? Orang yang hatinya berbahagia, hatinya pandai bersyukur. Man syakara zada
Wa man kafara halaka. Siapa yang bersyukur Allah tambahin. Bersyukur kepada Allah. Lagi mana wah. Kita ngaji ayo, iya. Jaya selawatan, ayo qasidahan. Min marawis, urutan. Ayo baik berbuat. 3 bulan kemudian laki pengen bahagia hati istri yang dia cintai. Pulang ngojek 3 bulan kemudian. Assalamualaikum, waalaikumsalam mama. Ada apa pak? Ini amplop. Isinya 7 juta. Kira-kira perempuan seneng apa kagak? Dasar wanita matre kalian. Lalu dijulung betul. Ekor ditutup mukanya 5. Tuh. Isinya Ustaz cebanan semua. 7 juta cebanan. Lalu dia benar 10 deh. Udah semua ditawarin. Papamu kopi apa susu? Ngomong susu saja. Susu gak gitu. Susu enggak. Susu hangat apa susu adem? Laki kopi dikeluarin, gorengan buat makan disiapin, kopinya megang 7 juta cebaran ngempet di bangku begini pe. Laki ngopi dihitung duit cebaran, bibir sampai kering. Rapi yang hitung cebaran 7 juta, laki rapi makan ngopi ngerokok rapi. Udah rapi ngitung duit dia baru sadar. Perasaan laki gue pulang grab orang bawa motor ini. Pengen nyalain bini 7 juta dikasih bini bahagia luar biasa. Cuma capek ngitung duit dia baru ngeh. Perasaan laki gue ngjalan kaki orang bawa motor. Tuh bini berdiri. Pak, motor mana? Gua jual 7 juta buat malu. Habis punya lakinya luar biasa pak. Dasar laki goblok. Laki nih goblok lagi nama perempuan. Udah kasih juta lu kalau dijual lu mau aja pakai apa lu bilang? Makanya kita jadi laki juga begitu. Pujilah masakan istri kita. Iya jangan. Benar saya ngomong, saya tidak pernah menjelekkan masakan istri saya. Dimanapun saya ceramah, dikasih makan, tetap saja masakan istriku ya yang pula yang terenak dan cerita. Loh, suami dong, jangan jelekin bini. Udah tahu jelek, dijelek-jelek. Tambah parah. Puji, kalau selama ini bapak jarang dan tak pernah muji lakinya masakan istri, pujilah masakan istri kita. Maaf ya pak, ibu jujur saya tanya, andai kata ibu masak dipuji sama suami ibu, masakan ibu luar biasa enak, jujur senang apa tidak? Nyenengin bahagia istri itu kalau suruh itu pahalanya besar. Nanti nih pulang nih, misalnya nggak dikasih makan sama panitia, pulang ternyata istri masak pak. Selama ini bapak nggak pernah muji masakan istri. Pulang, pak mau makan, mau disiapin sama istrinya. Pas dimakan masakannya, waduh, enak luar biasa pak. Enak asli mana sih? Kalau paham pisang, kan saya bilang enak apa jadi asin? Mama, rumah tangga sudah 25 tahun. Mohon maaf, papa ngerasain ini masakan mama yang terenak dan ternikmat dari sepanjang kehidupan rumah tangga kita. Senang gak bini? Senang. Kagak,
Tapi bapak sebagai laki-laki jangan nuntut istri yang berlebihan, yang istri tak sanggup melakukan. Karena istri itu tergantung suami. Betul tidak? Kita laki-laki jangan nuntut istri biar cantik, menarik, simpatik, energik, tapi kita uang belanja pelit sama bini. Janganlah begitu. Ada nggak lagi begitu? Ini puas amat bilang anaknya. Ada. Tuh gini mah kalau enggak sakit hati tuh galau bener gitu. Ada. Tuh. Padahal kita nggak ngomong begitu tadi ya. Tuh. Jangan tuntut istri. Yang laki istri. Kalau istri pengen cantik, ya modalin lah. Itu kan bahasa logika yang lumrah. You pengen makan enak, uang belanja lebih banyak, betul nggak? Kan senang aja. Tuh kasih uang belanja yang lebih dari biasanya, biar istri luasa mengatur urusan rumah tangga, betul nggak? Beliin bedak yang jangan di bawah standar, di atas standar. Begitu biar muka bini glowing. Gitu dong. Kalau duitnya kasih suami banyak, bini bisa ngatur, bisa ke salon. Pedicure, krim bat, facial, minicure, bulu ketek dicukur. Tuh, modalin. Itu laki yang benar. Tapi kalau udah laki sudah bares baik sama ibu takdimnya, hormatnya sama suami. Dan ibu untuk suami, cantik ibu untuk suami, ya kan nyenengin hati suami itu balasannya. Jangan enggak cakep cuma dua rumah doang, pada cakep pada bening, mau ngaji pada cakep baju gatul, bibir gara-garain, harus ditemin, pipi diwarna-warnain. Berarti itu tandanya untuk bukan suami. Nggak usah cantik-cantik di rumah, udah biasa aja depan suami cantik. Kenapa? Nilai pahalanya di situ, bukan di luar rumah. Makanya kalau mau tidur sama suami ada adabnya, dengerin. Biar laki makin cinta. Saya kasih tahu ya, biar laki nggak kabur kemana-mana. Saya kasih tahu yang saya. Tapi kita ngomong nih antara perempuan ya, jangan laki dengar. Ya. Udah tahu ya masalah, jangan gimana balik begitu. Tidur sama laki itu ngambil air wudhu dulu ibu. Papa juga ngambil air wudhu karena kita tidurnya biar nilainya ibadah. Udah begitu mau tidur tanya sama suami ibu, papa, ayah, bapak, yayang, mama pakai baju yang mana? Ngobrol. Ya kan ibu lagi mau nemenin suami. Tanya sama suami pakai baju yang mana pak? Begitu. Kata lakinya cari aja daster yang banyak bolongnya. Ibu cariin daster yang bolongnya banyak. Kalau nggak ada bolongnya dibolongin dewek. Udah laki dua udah laksanakan, pakailah wangi karena wangi itu sunnah Rasul. Karena kalau istri wangi itu akan menimbulkan gairah suami. Nggak bohong. Ada harum parfum yang akan membangkitkan gairah suami. Ada itu. Tuh, pakai minyak wangi set tangan, kuping set ya. Agar apa? Agar nanti suami cium ibu ada gairah untuk melayani istri. Tapi sekarang tidak, bagaimana suami akan bergairah, akan nikmat meluk istrinya. Kalau yang selamat tidur isinya hanya balsam dan remason saja. Laki nyium jidatnya panas. Balsam ada sari puspa ma'autan. Direwetkan sampai paha dan betis. Laki nyingkap pahanya dicium lagi baik. Laki teriak menjerit, mana yang enak buat cium ini? Atas panas bawah baik. Suwe bener betul.
Kalau di Parung udah zohor setengah jam. Di Parung loh. Di Parung udah zohor. Di Parung udah pada zohor. Ini kayak besono. Udah ya? Hah? Ya, semak tergantung jamaah. Ibarat supir taksi makan tergantung penumpang. Supir taksi, ada penumpang stop, ya kita stopin. Karena penumpang maunya di situ berhenti. Gitu kan? Kata penumpang terus. Ini nama supir taksi, agak main lagi gitu. Bercanda. Teman sekali kan masuk begitu sama temen enggak ya. Iya begitu ya Bu ya. Jadi cinta sama Rasul kudu benerin akhlak kita, kudu benerin ibadah wajib kita. Jangan sunnah rajin dikerjain, wajibnya banyak diabaikan, salah. Wajib dulu diberesin, wajib dulu diistiqamahin, sunnahnya main belakangan. Jangan demen sunnah, sholat zuhur di akhir waktu, asar di akhir waktu, itu namanya bagusin yang sunnah, tapi jangkalin dan hindari kesolehan dalam melaksanakan ibadah yang wajib. Ya, yang terakhir pesan saya dengan maulid harus ada perubahan ya. Itu tanda keberhasilan. Kalau bapak ibu sebelum maulid jarang datang ke majelis taklim, habis maulid sudah rajin ya. Ya, yang tadinya pelit, jarang sedekah, habis maulid jadi rajin sedekahnya. Yang tadinya jarang baca Quran, habis maulid teman baca Quran, ada perubahan. Yang tadinya kurang perhatian sama orang tua, habis maulid jadi perhatian sama orang tua. Orang yang bisa berubah dalam kebaikan, tandanya maulidnya berhasil. Jalan-jalan ketik ini, jangan lupa punya rambutan. Tausiah saya sampai di sini, kita akan berjumpa di lain kesempatan. Pergi ke pasar beli sepeda, bayarnya ngantri sekali. Kalau ada omongan saya salah, jangan simpan di dalam. Kuntil anak naik sepeda, sepedanya kecubur sumur. Saya udah bilang sama dia, jangan naik. Dia mesti naik baik. Kuntil anak naik sepeda, sepedanya kecubur sumur. Saya pengen berpanjang kata, khawatir ada janda yang gak bisa tidur. Ikan hiu berwarna abu-abu, I love you ibu. Oh bapak ibu bocong. Ya, terakhir kita main kuis. 50.000 pertama. Oke. Siapa nama asli saya? Ustaz Saprudin. Kurang, ada depannya. Aljabar itu belakangnya, depannya. Ahmad, bukan Ahmad. Muhammad Syarifuddin Al-Jabari. Singkatannya Pasha, Pak Sari. Ini penjelasan dulu. Muhammad Syarifuddin singkatannya Pak Syarifuddin. Benar namanya Muhammad Syarifuddin. Kocak lagi. Apa pengen ya? Mama lagi ya. Siapa di sini yang bisa menyebutkan nama bulan-bulan dalam Islam? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadi Awal, Jumadi Akhir, Rajab, Saban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadi Awal, Jumadi Akhir, Rajab, Saban, Ramadan, Syawal,
Julkodah, Julhijjah. Orang Sunda ya? Jual orang, jual hijau. Penin tos ada, tos ada. Ini aja mainnya begini kan, kasih duit kan, iya. Bapak. Siapa yang hafal surah Atin? Hafal ya? Apa? Oke. Coba baca Atin. Ini tuh. Orang apa MC pengen berpartisipasi. Coba. Oke. Coba baca surah Atin beserta artinya. Artinya ada apa-apa dikurang juga, berarti tapi juga kurang. Enggak baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-din. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Namanya Halid Ustaz. Halid. Sudah punya istri? Mas sayangnya belum. Makanya saya panas tadi dengan sama Ustaz tadi. Hatinya juga tertata bagus, mau Ustaz pakai panasan. Ya, bukan itu. Usia berapa? Usia? 22. Oh, si muda. Aja 15 tahun yang lalu. Dua ya? 22 Ustaz. Tapi kamu masih buka SMP. Gua nggak nanya. Dua. 22 Ustaz. Ini saya tanya, pernah ngeliat duit gocap? Pernah? Saya dong Ustaz. Ya, Pernah? Kalau pernah nggak usah. Tidak pernah ngeliat apa? ya Allah. Ya Allah, tadi sudah aku MC dapat duit dari Ustaz Pasha. Terima kasih. Siapa yang ngaji bawa presper? Presper. Bawa. Maaf ya Bu, ini saya cuma nanya